Assalamualaikum Bunda, teman-teman, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan baik ya, amin. Wah, bangun pagi, bangun tidur ya, sudah memandang tanaman yang merah merona, terus yang hijau-hijau, itu biasanya membuat hati kita lebih senang ya, badan menjadi lebih fresh, memberikan harmoni positif untuk kita. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang micin yang tidak baik untuk aglonema. Benarkah? Atau ada aglonema tertentu yang tidak boleh diberi pupuk micin? Nah, teman-teman penasaran? Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Dan buat teman-teman yang baru gabung nih, selamat gabung. Jangan lupa subscribe ya. Kita bahas lebih lanjut tentang micin, oke? MSG atau kita lebih sering menyebutnya sebagai micin, itu selain berfungsi sebagai penyedap masakan ya, sering kita gunakannya di dapur. Juga micin ini bisa membantu tumbuhan untuk mencegah rontok daunnya dan juga mempercepat tumbuhnya bunga, membuat daunnya lebih hijau, semakin hijau dan daun semakin segar, memperkuat akar tanaman dan banyak lagi ya manfaatnya. Nah, kita juga harus menggunakan micin sesuai dengan takarannya ya. Kalau kita pergunakan secara berlebihan, justru itu tidak baik untuk tanaman ya, dan akan membuat tanaman menjadi kerdil dan mati. Oke, kita gunakan micin. Takarannya yaitu 1 sendok teh untuk 1 liter air. Nah, seperti ini. 1 sendok teh untuk 1 liter air. Oke, dan kita gunakannya yaitu sekitar 3 minggu sekali ya. Jangan terlalu sering ya, karena itu tanaman akan menjadi overdosis ya. Nah, oke, kita campurkan untuk 1 liter air yaitu 1 sendok teh ya. Kita aduk sampai semuanya larut. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk pengaplikasiannya kita bisa menyiramnya langsung ke media tanam ya, ke media tanah. Atau ada cara lain juga ya. Kita bisa menyemprotkannya ke bagian-bagian daun dan batang. Nah, kita masukkan ke dalam semprotan ya. Dan kita menyemprotkannya itu bagus kalau jam 6 pagi sampai jam 9 ya. Rentang waktu jam 6 sampai jam 9 pagi. Oke. Mungkin teman-teman dan bunda-bunda penasaran, kenapa sih micin ini tidak boleh untuk aglonema? Ataukah ada aglonema tertentu yang tidak boleh diberikan pupuk micin? Nah, alasannya yaitu kandungan dalam micin ini banyak sekali, yaitu ada kalium ya, yang fungsinya bisa meningkatkan fotosintesis dan metabolisme tanaman. Juga mengandung nitrogen yang fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar dan daun ya. Nah, satu lagi, micin juga mengandung natrium, yang mana natrium ini adalah bahan untuk menjaga kelembapan tanah. Nah, disarankan tidak menggunakan micin pada aglonema yang berdaun merah ya, yang dominan merah. Tapi micin itu sangat bagus kita gunakan pada aglonema atau tanaman hias lainnya yang berdaun hijau ya, yang dominan hijau. Dan untuk aglonema atau tanaman hias lainnya yang daunnya tidak dominan hijau atau yang banyak merahnya itu kurang bagus, karena nanti itu akan muncul hijau pada daun-daunnya ya. Nanti akan dominan hijau. Tapi kalau aglonema seperti ini nih, wah cantik ya, ini aglonema bambu ya. Wah, cantik banget ya. Nah, ini adalah aglonema yang tepat kalau kita pakai micin nih. Nanti hijau daunnya lebih banyak ya, lebih dominan, dan itu akan membuat daun menjadi lebih cerah ya, lebih segar. Oke, kita semprotkan pada aglonema bambu ini. Namun tidak khusus untuk aglonema yang berdaun hijau aja, micin juga banyak sekali manfaatnya untuk tanaman sayuran, tanaman buah ya, atau tanaman hias yang berbunga-bunga.
Nah, itu justru akan mempercepat pembungaan dan membuat daun dan akar itu lebih cepat tumbuhnya. Jadi sekali lagi dampak baik untuk tanaman hias yang berdaun hijau ya, kalau kita pakai micin itu akan membuat daunnya lebih hijau ya, lebih cerah, lebih terang ya, dan lebih segar nih kayak gini. Wah, cantik ya teman-teman. Ini favorit saya loh, Aglonema bambu ya. Batangnya beda, daunnya juga beda dengan jenis aglonema lain. Ini unik banget, cantik banget. Tapi nih ada dampak yang tidak baik kalau kita menggunakan micin pada aglonema yang berdaun merah seperti ini ya, kayak pink Catherine, terus kayak suksom ya, dan lain-lain yang pokoknya yang banyak merahnya itu tidak bagus juga ya, karena akan membuat warna hijau yang lebih dominan. Jadi warna selain hijau itu akan kalah dan tertutupi. Nanti akan muncul hijau-hijaunya ya, kan sayang ya. Nanti warna merahnya tidak cetar lagi dong. Seperti yang udah kita bahas tadi, bahwa selain untuk aglonema, nah micin juga bisa kita pakai buat anggrek nih atau tanaman hias lainnya ya, yang berdaun hijau dan yang memunculkan bunga ya. Itu akan bagus ya, apalagi kita semprot-semprotkan ke akarnya seperti ini, itu akan mempercepat dan memperkuat pertumbuhan akar dan daun ya. Oke, jadi itu dia sedikit ulasan kita tentang penggunaan micin. Sebenarnya dampaknya hanya kepada penampilan aja ya. Jadi buat bunda, buat teman-teman yang punya aglonema yang daunnya merah ya, kayak suksom, pink Catherine, terus kayak kocin, red kocin ya, atau lain-lain ya, masih banyak lagi. Nah, itu tidak disarankan untuk menggunakan micin ya, karena akan berdampak pada penampilannya. Tapi micin itu disarankan untuk aglonema dan tanaman hias lainnya yang berdaun hijau ya, khusus yang berdaun hijau, agar hijau daunnya tuh lebih keluar ya, lebih cerah ya, lebih segar ya. Jadi untuk yang berdaun merah itu tidak usah atau tidak disarankan menggunakan micin, oke? Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.